Antara ini sampai sini itu harus sama dengan, kalau sama dengan ini logical test ya. Kalau misalnya data di sini sama dengan, ada yang sama dengan dari sini, berarti ada Asus, di sini ada Vivo, enggak gitu kan. Pokoknya di rank data ini kalau sama dengan nama Asus ini yang berada di sel D3 itu kita ganti menjadi 1 ya, value if true. Jadi kalau misalnya ditemukan data yang sama dengan referensi sel yang ada di D3, go, 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 yo. Assalamualaikum, hari ini kita coba bandingkan dua buah rumus untuk menghitung jumlah data ya. Jadi kita akan menggunakan dua cara dengan dua rumus yang berbeda untuk menghitung hasil yang sama. Oke, di sini ada nama-nama merek handphone ya, atau ya produk handphone. Kemudian kita akan coba cari tahu berapa jumlah Asus, Vivo, berapa jumlah Samsung, berapa jumlah Nokia dan seterusnya. Karena ini data yang sama, kita akan hapus dulu. Di sini kita akan buat misalkan di sini adalah referensi ya, referensi misalkan ya. Kemudian kita kopikan saja yang ini, kemudian value, lalu di sini tekan Alt A dan M, kemudian kita remove duplikat yang ini ya, kayak remove duplikat, sehingga di sini ada yang uniknya adalah 1 2 3 4 5. Oke, setelah ini kita akan hitung dengan menggunakan di sini adalah count if ya. Jadi ada rumus count if, nanti kita coba dengan count if dulu ya. Nah, kita hitung berapa sih jumlah Asus, berapa Vivo, berapa Samsung, Nokia ataupun Oppo ya. Jadi dengan rumus count if ini caranya sangat sederhana. Di sini kita gunakan count if. Count if itu adalah menghitung data dengan kriteria. Di sini kita ambil ranknya, oke, seperti ini, dan kita kunci karena nanti kita akan butuhkan rumus untuk mencari Vivo, Samsung, Nokia dan Oppo, sehingga ini harus dikunci supaya nanti data ranknya ini tidak turun ya. Oke, setelah ini kriterianya yaitu ambil data yang ini ya. Kemudian sampai dengan atau seperti ini aja sudah cukup, kemudian kita tekan enter saja. Nah, hasilnya adalah 2. Nah, kalau kita tarik seperti ini, thread, nah sini adalah 7. Jadi Vivo adalah jumlahnya 7, Samsung adalah 4, Nokia adalah 5, Oppo jumlahnya adalah 1. Oke, ini adalah cara pertama dengan count if. Nah, kalau misalnya kita ingin menggunakan fungsi sum, nanti plus if, itu seperti ini. Sum plus if itu caranya yaitu kita gunakan formula array ya. Kalau ini kan formulanya reguler dengan count if. Nah, kalau misalkan dengan sum if bisa saja, yaitu kita akan hitung dulu dengan kondisi, misalkan kita cari dulu kondisinya ya. If di sini antara sini rank ini, oke, kita kunci dengan F4 saja. Antara ini sampai sini itu harus sama dengan, kalau sama dengan ini logical test ya. Kalau misalnya data di sini sama dengan, ada yang sama dengan dari sini, berarti ada Asus, di sini ada Vivo, enggak gitu kan. Pokoknya di rank data ini kalau sama dengan nama Asus ini yang berada di sel D3 itu kita ganti menjadi 1 ya, value if true. Jadi kalau misalnya ditemukan data yang sama dengan referensi sel yang ada di D3 itu kita ganti dengan angka 1. Kalau tidak ada berarti kita ganti menjadi 0. Oke. Jadi ini kita enter saja. Nah, berarti kan ada ya. Berarti Asus itu ada. Nah, ini nilainya 1. Oke. Kalau sudah kayak gini kita tarik seperti ini. Coba kita cek, dan kalau Oppo ada tidak ada. Tidak ada kenapa? Karena di sini arraynya ke 5 1 2 3 4 5. Nah, di 5 ini tidak ada nama-nama Oppo ya, kecuali nanti ada di 6, 7 dan seterusnya. Nah, berarti di posisi 16 ada Oppo ya. Nah, untuk seperti ini maka kita gunakan fungsi array. Nah, di sini kita akan jumlahkan saja sum seperti ini. Oke. Lalu kalau sudah kayak gini tekan Ctrl Shift lalu enter secara bersamaan. Lalu muncul seperti ini, tinggal di yes saja. Nah, hasilnya kan 2. Nah, dia akan membaca data Asus yang ada di sini, berarti posisinya ada ya. Kemudian kita coba tarik thread. Oke, hasilnya kan sama ya. Ini 2, ini 7 sama, ini 4 sama, 5 sama, 1 sama. Nah, kalau misalnya kita ingin evaluasi dengan formula, yaitu kita coba evaluasi formula ya. Nah, coba kita lihat di sini referensinya sum if, kita evaluasi ya. Oke, kita akan hitung sum. Nah, ini akan jumlahkan if Asus, Vivo, Samsung, Vivo, terus sampai dengan ini. Nah, sampai dengan sini nih, Nokia, sesuai dengan ranknya. Itu sama dengan Asus, maka nilainya 1. Kalau misalnya tidak sama dengan Asus, maka nilainya 0. Oke, jadi dia membaca dari Asus, Vivo, Samsung terus. Nah, membaca sampai situ. Kemudian kalau ada yang sama dengan Asus, maka nilai 1. Oke, nah kita evaluasi lagi.
Nah, ini akan menghasilkan nilai true ya. Jadi kalau sama berarti true. Kalau tidak sama berarti false, false semua. Jadi sini tidak ini adalah true, false, 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 false. Pokoknya yang nanti pertama adalah Asus. Nah, berarti di posisi ini berarti nilainya adalah true. Kalau ada lagi berarti nilai true. Kalau tidak ada berarti false. Jadi dia membaca satu-satu nih di baris B3, B4, B terus. Nah, itu data array ya. Jadi membaca data array pada sebuah rank gini ya. Kemudian kita evaluasi lagi, maka nilainya seperti ini ya, karena tadi dengan fungsi if kalau true berarti nilai 1, kalau false berarti nilainya adalah 0. Nah, di sini bisa terlihat nih 1000001. Nah, di sini kan 1000000 ketemu dengan Asus nilainya adalah 1. Oke. Nah, kalau kita evaluasi lagi, maka jumlahnya adalah 2. 1 1. Nah, berarti di sum ya. Jadi kalau misalkan setelah ditemukan yang sesuai maka nilainya 1. Kalau misalkan sudah ditemukan maka dijumlahkan dengan fungsi sum. Nah, itu data formula array-nya dari sini. Oke, berbeda dengan ini. Nah, silakan kalau kalian cari yang gampang ya mungkin menggunakan ini. Tapi kalau misalkan ingin lebih ingin berbeda atau dengan cara ini tidak bisa, maka kita gunakan dengan cara yang kedua, yaitu sum plus if atau menjumlahkan dengan data array, menghitung data dengan fungsi sum if tanpa menggunakan rumus count if ya. Oke, saya kira ini aja videonya, moga aja video bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum.